Hai guys, ketemu lagi sama saya Jeffrey Lai. Hari ini kita akan bahas sedikit perkenalan tentang Luminar 4. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena beberapa hari ini ada beberapa orang yang menanyakan apa sih bagusnya Luminar, apa sih kekurangannya. Jadi kalau secara singkat sih, Luminar 4 ini menurut saya betul-betul powerful. Sekarang ini ada ada 4 yang diunggulkan sama Luminar. Di antaranya yang pertama itu adalah AI Enhance. Jadi dia di dalamnya itu dia bisa membuat foto kita itu jadi lebih dramatis, lebih bagus hanya dengan menggeser single slider. Jadi itu. Kemudian AI structure ini dia betul-betul intelijen dalam menentukan bagian mana yang harus didetailkan, yang ditajamkan atau mana yang enggak gitu. Kemudian ada lagi ini yang paling utama, sky replacement. Jadi kita bisa mengganti langit dari foto-foto kita yang langitnya jelek atau lagi mendung atau lagi apapun. Jadi nanti foto kita itu betul-betul blendingan langitnya itu bisa bagus. Jadi apa yang biasanya kita lakukan di Photoshop untuk mengganti langit dan itu memakan waktu berpuluh-puluh menit, itu cuman diselesaikan di Luminar 4 hanya dalam waktu sekitar kira-kira cuman 1 menit selesai gitu. Dan yang terakhir itu adalah Portrait Enhancer. Jadi Portrait Enhancer ini dia bisa mempermudah kita untuk meretouch foto-foto portrait gitu dengan cara yang pintar juga gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam penjelasan kenapa sih lebih bagus Luminar itu. Jadi selain yang tadi saya bilang itu ya kan, Luminar itu lebih bagus karena dia satu step atau beberapa step di atas Lightroom, dan tapi kalau dibandingkan dengan Photoshop tetap dia ada beberapa step di bawahnya Photoshop. Cuman kalau dibandingkan kemudahannya dan segala macam enaknya user interface-nya, maka Luminar ini tetap mengalahkan dua aplikasi dari Adobe tersebut gitu. Jadi di Luminar 4 ini dia juga bisa berperilaku seperti Lightroom. Jadi dia punya katalog, dia bisa bikin album, dia bisa rating foto. Jadi banyak sekali yang bisa diambil dari Luminar ini gitu, selain kemudahannya dalam ngedit. Nah, sekarang saya beritahu bagaimana si Luminar ini mudahnya gimana dalam ngedit. Oke, ini sudah saya siapkan di album Luminar Test ini beberapa foto, 3 foto. Dan kita mulai dari foto yang pertama dulu. Nah, ini di foto ini ini fotonya foto raw filenya Fuji, belum diutak-utik sama sekali. Dia seperti ini tampilannya. Nah, ini nanti kalau foto seperti ini biasanya pertama kali saya ubah di lightnya. Jadi di panel sini ada beberapa seksi. Yang pertama itu essentials. Essentials itu terdiri dari light, AI enhance yang tadi saya bilang, AI structure dan juga color, kemudian BW conversion, and then detail enhancer, denoise, landscape enhancer, dan vignette. Dan kemudian di
Seksi yang kedua ini ada kreatif, sesi kreatif. Sesi kreatif ini dia di dalamnya ada AI sky replacement yang tadi saya bilang, dan juga sun rays. Dia bisa menambah efek sun rays gitu. Nah, kemudian yang ketiga dramatic, matte look, kemudian mystical, color styles, texture overlay, glow, film grain, fog. Kemudian di portrait ini nanti kalau kita ingin mengedit fotonya modelan, biasanya kita bermain di sini gitu. Kemudian yang di pro ini dia macam-macam juga, dia ada adjustable gradient, advanced contrast, dodge and burn, kemudian color enhancer, photo filter, split toning. Oke, kita langsung aja edit foto ini. Foto ini pertama kali yang pasti aku ingin betulin itu di shadownya aku angkat dulu secukupnya. Oke, bisa 20 aja. Kemudian highlightnya aku turunin dikit, min 20. Kemudian kita main langsung di sini di AI enhance ini, di AI accent tepatnya tuh. Kalau kita geser langsung, dia langsung berubah. Biasanya saya main di antara 30 sampai 40 lah. Kita coba pakai 35. Kemudian AI sky enhancer ini dia untuk memperbiru langit biasanya. Nah, ini seperti ini. Kita biarkan seperti apa adanya dulu. Kemudian di AI structure ini yang tadi saya bilang dia pinter banget dalam mempertajam gambar. Nah, ini gambar aslinya sebelum dipertajam. Sekarang kita tambah amount-nya, AI structure-nya tambah di, misalnya kita tambah di 50. Sebentar, dia masih loading. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi betul-betul sangat kentara bedanya tuh, bisa kelihatan kan. Kemudian kita pakai jangan 50 lah, kita kasih 20-an lah. 20-an juga udah detailnya udah keluar menurut saya gitu. Nah, ini tuh bisa dilihat kan ya. Kalau misalnya mau lebih gila-gilaan lagi ya oke lah, 30 atau 30 lah. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu color. Kalau colornya kita pingin lebih vibrant kan, kita vibrant kan. Tapi menurut saya sih colornya dibiarin dulu gitu aja, udah bagus. Nah, saya biasanya mainnya di landscape enhancer ini. Landscape enhancer ini yang paling saya suka itu di golden hour ini. Jadi di golden hour ini kita bisa membuat gambar di foto itu jadi warm, tapi warmnya enak gitu, asal kita nggak keterlaluan ya nambahin golden hour-nya. Biasanya saya tambah sekitaran 10 udah cukup. Atau 5 udah cukup kalau untuk yang kasus foto ini. Kemudian foliage enhancer ini biasanya untuk memperhijau warna hijau tanaman atau semuanya yang kira-kira berwarna hijau. Itu bisa dilihat di situ. Kalau saya kasih 100, dia langsung tuh warna hijaunya jadi hijau. Oke, kalau di haze sama seperti di Lightroom, di haze untuk mengurangi haze dalam satu foto supaya fotonya lebih jernih. Kemudian vignette, biasanya vignette ini saya mainin dikit-dikit. Dia yang saya suka itu selain kalau dibandingin dengan Lightroom, dia bisa choose subject atau kata lainnya itu choose center gitu. Jadi centernya mau taruh di sini bisa, atau mau ditaruh dipasin di candi ini juga bisa gitu. Jadi bisa dipilih tempatnya. Kemudian kita main di situ. Kalau kita pingin main feathernya, pingin kita perhalus, kita masuk di advanced setting ini ada feather ini biasanya ya tergantung selera lah, maunya seberapa. Kemudian size nya
vignette kita nanti seberapa, di adjust di sini gitu. Kemudian inner light ini dia bagian tengahnya semakin lebih terang dibandingkan sebelumnya tuh, seperti itu. Nah, efek dari vignette ini kalau kita pingin tampilkan previewnya atau kita matikan previewnya, kita tinggal pencet tombol ini di sini nih. Tuh bedanya cuma sedikit aja karena aku tadi mainnya cuma sedikit. Oke. Kemudian saya kira kalau foto ini ya udah gini aja, udah jadi sih sebetulnya. Shadownya aku tambah dikit aja. Oke, jadi 40. Oke, sekarang ini kita lihat before sama afternya nih. Tuh, kelihatan banget kan bedanya dan gampang banget gitu loh. Kita ngedit ini nggak sampai 10 menit 15 menit sudah jadi gitu. Oke, sekarang kita coba lihat foto lain, misalnya foto ini. Nah, foto ini sama sih, saya mainnya biasanya tetap di naikin shadow dulu, bikin gambarnya tidak terlalu kontras dulu, kemudian baru kita utak-utik yang lain gitu. Sebentar, ini masih loading profilnya. Oke, sudah. Nah, ini sekarang di sini kita naikin shadow ya. Naikin shadownya 30-an cukup kelihatannya. Kemudian kita langsung main di ini, di sini di highlightnya kita turunin dikit aja, 20 aja. Kemudian main di AI enhance lagi, di AI action ini fitur yang saya suka banget karena dengan geser slider satu ini aja rasanya light di foto ini itu jadi berasa enak banget gitu, tanpa kita harus ngedit sana ngedit sini gitu. Nah, kemudian AI structure-nya saya tambah dikit 10 seperti biasanya. Kemudian color, nah color ini kalau misalnya kita ingin nambah vibrance boleh, bisa gitu. Kita ingin tambah vibrance di langit karena langitnya kan berasa kurang kuning, kurang vibrance gitu kan. Jadi kita tambah di situ. Ini kita tambah keseluruhan dulu aja 10. Kemudian kita masuk ke landscape enhancer tadi yang golden hour. Nah, di golden hour ini biasanya aku agak push agak banyak kalau untuk foto yang seperti ini. Jadi kita lihat hasilnya bagaimana dulu. Dia masih load karena ini masih punya saya sih masih beta version ya, bukan yang full version ceritanya. Jadi sebetulnya untuk keperluan demo aja ini. Oke, sekarang kalau sudah kita edit, tuh bedanya kalau dimatikan dan dihidupkan. Dia kuningnya juga enak gitu menurut saya. Cuman warna di bagian airnya ini jadi agak-agak biru jadinya. Jadi kalau kasusnya seperti ini biasanya aku main masking gitu. Bagian mana yang pengen aku tetap efeknya jalan, aku masking di situ. Jadi masuk di edit mask ini, kemudian brush atau pakai gradient mask. Kalau brush seperti biasa di brush seperti ini, saya kasih contoh ya. Ini misalnya ini brush. Jadi kalau di brush ini cuman situ aja yang kena efeknya gitu. Oke, kemudian setelah itu selesai, aku masuk ke profesional ini. Di ke profesional ini ada color enhancer juga. Nah, di dalamnya ini dia ada brilliance ini dia juga lumayan pinter nambahin warna. Cuman
ya tetap jangan sampai kebablasan kalau nambahin, misalnya sampai ditambah 100 gitu, jadi warnanya jadi aneh seperti ini kan gitu. Jadi ya ditambah secukupnya sesuai selera gitu. Oke, ini sih aku suka, cuman nggak sukanya cuman di bagian air tetap, karena aku tetap pingin airnya jadi putih gitu. Jadi untuk sementara dibiarin gini dulu, warmnya aku tambah dikit. Jadi bagian yang warm bakalan tambah warm. Nah ini bagian yang cool ini dia bisa ditambah cool juga kalau ke kiri. Kalau ke kanan dia nambah warna ke magenta kelihatannya. Nah ini sudah, aku biarin di nol aja dulu. Oke. Nah di foto ini pun sama, aku pingin tetap bagian ini aja yang terkena efek ini. Jadi tetap kita main masking lagi, tapi kali ini aku coba pakai gradient masking ya. Kalau tadi kan brush, kalau sekarang gradient. Nah di gradient ini tinggal drag aja seperti ini. Tuh. Nah ini di bagian sebelah kiri tulisan color enhancer ini kita bisa lihat ada bagian putih dan ada bagian hitam. Nah ini bagian inilah yang menunjukkan kalau filter ini sudah dimasking ceritanya. Oke, sekarang masalah layering masking sudah, tinggal layering kan. Nah layering itu kita bisa tambah layer di sini gitu. Tambah layer, kita pencet tombol plus ini, add new adjustment layer. Nah kemudian di adjustment layernya ini kita bisa mau nambah apa aja gitu. Jadi misalnya bagian yang ini aku ingin lebih putih gitu ya, aku tambah di light dulu aja. Di light ini aku ingin bagian yang white jadi tambah white. Aku masuk ke advanced setting, di situ ada bagian white. Nah tuh kelihatan kan, gambar yang white jadi tambah white. Kemudian shadownya pengen aku angkat dikit aja lagi, sedikit lagi. Kemudian kasih kontras sedikit di foto. Udah, shadownya naikin lagi, agaknya turunin dikit. Kayaknya udah jadi deh ini fotonya, nggak perlu yang aneh-aneh lagi. Exposure-nya turunin dikit aja. Nah kalau gambar ini kan rasanya sekarang vibrance banget gitu ya, aku pengen kurangin aja nih colornya biar nggak terlalu vibrance. Jadi mainnya di saturation ini aku turunin dikit aja. Oke, 8 cukup. Oke, sekarang kita lihat before sama after. Before after. Kemudian ini bedanya. Nah, dari sini bisa kita lihat seberapa powerful si luminary nih gitu. Sekarang kita coba masuk ke yang ketiga nih ya. Yang ketiga ini yang saya bilang tadi langitnya jelek. Sekarang kita ingin ganti langit ini dengan langit yang lebih menawan gitu ceritanya. Nah, yang saya suka dari sky replacement ini bukan masalah mengganti langitnya sebenarnya, cuman dia betul-betul pinter. Dalam artian begitu kita pilih langit tertentu, dia nanti menyesuaikan itu suhu di foreground atau suhu di foto asli, itu dia langsung mengikuti gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu susah-susah bagaimana juga ngeditnya gitu. Kita langsung masuk ke
seksi yang kreatif tadi ya. Kreatif tadi ada AI Sky Replacement. Nah, kita pilih AI Sky Replacement, kemudian kita tinggal pilih sky-nya yang mana yang kita suka gitu. Misalnya Dramatic Sky 3. Kita coba lihat bagus enggak. Oke, saya suka sih. Lanjut ini. Kita coba zoom di situ. Apakah programnya ini berjalan dengan baik dalam memilih mana yang perlu di masking, mana yang tidak, dan kelihatannya sih programnya berjalan dengan sangat baik tanpa kita harus milih macam-macam lagi gitu. Nah, di sini ada advanced setting. Nanti penjelasan tentang apa yang ada di dalam sini nanti saya jelaskan tersendiri supaya video perkenalan tentang Luminar ini nggak terlalu bertele-tele, dan yang penting intinya kita jadi tahu Luminar itu enak banget gitu. Oke, ini untuk flip sky, dia bisa untuk membalik awannya. Saya biarin gini aja. Sky temperatur, dia bisa ganti temperaturnya juga. Kemudian relight sini ini mengubah cahaya, jadi cahayanya dipasin sama cahayanya yang memang setelah diganti langit itu cocoknya gimana gitu. Ini saya belum merubah apa-apa dari foto yang awal tadi ya, saya cuman ngutak-ngutik di sky replacementnya. Nah, kalau kita lihat foto ini aja dengan jadi yang sekarang ini, itu mestinya foto ini sudah oke. Sorry ya, suaranya kendaraan keras banget. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini before sama afternya. Di bagian foreground ini terlihat warnanya sudah berbeda gitu. Jadi kalau aku geser lagi, ini di bagian airnya pun juga dia beda. Jadi dia seakan-akan artificial intelligence-nya si sky replacement ini, dia betul-betul bisa menentukan enaknya itu warnanya diganti seperti apa ya supaya cocok sama langitnya gitu loh. Oke. Sekarang kita lihat ini before sama afternya. Kalau kita zoom lagi, kita pingin tambah, tadi kan sudah sky replacementnya sudah. Sekarang aku masuk di AI structure yang tadi, aku tambah sedikit supaya lebih nendang ini tajamnya di sini. Oh, kelihatan banget kan tuh before after. Oke, setelah itu colornya kalau mau ditambah dikit, kemudian ditambah V-nya dikit ya, biar lebih gimana lah, biar lebih dramatis dan lebih menarik. Oke, terlalu banyak kita kecilin size-nya. Oke, filternya kita tambah. Oke. Jadi ini setelah dikasih vignette, setelah sebelum. Oke, jadi ini tadi saya ngedit foto, saya tadi ngerekam sejak jam berapa ya lupa, cuman rasanya sih ngedit 3 foto ini tadi nggak memerlukan waktu lebih dari 30 menit kelihatannya. Jadi ini yang saya maksud, Luminar itu sangat powerful bagi pemula karena semuanya user interface-nya betul-betul simple, enak dipakai. Paling kalau butuh tanya pun paling cuman ya nanya sekali 2 kali dan kemudian pasti bisa
gitu. Jadi sekian untuk perkenalan tentang aplikasi Luminar 4 kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik subscribe dan juga hidupkan tanda lonceng, dan juga jangan lupa like videonya ya. Oke, untuk next episode kita nanti akan dive in lebih dalam lagi tentang bagaimana mengedit dengan Luminar yang baik dan benar. Bukan baik dan benar sih, menurut style kita, tapi nanti saya jelaskan satu persatunya lebih dalam. Ini apa sih gunanya, ini apa sih gunanya gitu. Oke guys, kita ketemu lagi next time. Have fun and tetap moto ya. Bye.